63. Tangan kiri Sang Tuan. Di sebuah tempat yang cukup terpencil di kota Pesote, terdapat sebuah bangunan yang terbuat dari batu. Bangunan itu terlihat kasar dan merupakan sebuah katedral yang membutuhkan beberapa pekerjaan konstruksi. Bagian yang paling mencolok dan rumit adalah altar. Di atasnya berdiri sebuah salib kayu dan sosok tinggi yang memegang salib tersebut. Ascetic Snowman duduk di bangku pertama, menghadap patung ilahi, kepalanya menunduk dan matanya tertutup dalam pengabdian yang fokus. Dia adalah seorang pria parubaya yang tidak dianggap tua, tetapi memiliki beberapa kerutan. Dia mengenakan jubah putih sederhana yang telah dicuci berkali-kali. Rambutnya pendek berwarna coklat, dan di lengan, bahu, betis serta kakinya yang terlihat, terdapat berbagai jenis bekas luka dan koreng yang sudah tua. Saat itu, dua pria dan seorang wanita muncul di pintu katedral. Kedua pria tersebut mengenakan jubah hitam yang sangat berbeda dari sekitarnya. Salah satunya mengenakan rompi dan topi setengah formal dengan dasi kupu-kupu, sementara yang lainnya mengenakan kemeja putih dengan santai. Yang pertama memiliki garis wajah yang jelas dengan ekspresi dingin, sementara yang kedua memiliki rambut hitam dan mata hijau. Dia terlihat cukup menarik, memancarkan aura romantis seorang penyair. Wanita tersebut mengenakan gaun putih panjang yang ketat di pinggang dengan desain berenda di lengan. Bunga renda dijahit dengan cara yang berjejal di dadanya. Dia mengenakan topeng perak yang rumit, memperlihatkan sepasang mata seperti jamrud, hidungnya yang tinggi, bibirnya yang dilapisi lip gloss, dan bagian bawah wajahnya. Hal ini mendorong siapapun yang melihatnya untuk membayangkan betapa cantiknya penampilannya yang sebenarnya. Mereka sangat menarik. Hal ini sama saja terlepas dari sudut pandang mana yang diambil. Namun, para pejalan kaki, beberapa anggota jemaat, dan ascetik yang sedang berdoa sama sekali tidak melirik mereka, sepenuhnya mengabaikan keberadaan mereka. Ini adalah kombinasi dari hallucination dan psychological invisibility. Audrey sudah dalam mode operasi, tidak lagi menunjukkan rasa ingin tahunya. Dia melirik sekeliling dan berkata dengan suara lembut, "Yang terpenting sekarang adalah membuat Tuan Snowman tidur. Jika tidak, kita harus menunggu sampai malam. Malam di dunia ini. Tenang saja." "Ini sepele," balas Leonard sambil tersenyum. Dibandingkan dengan Nona Justice, yang hanya mengalami beberapa insiden supernatural, sebagai seorang Nighthawk, dia sudah terlalu terbiasa dengan hal-hal semacam ini. Dia sangat tenang dan bahkan ingin bercanda dengan Klein. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Nona Justice baru saja menghipnotis seorang demigod. Klein melirik mantan rekan setimnya. "Kalau begitu, mari kita mulai." Dia membawa Unshadowed Crucifix bersamanya, dan dalam waktu kurang dari 3 jam, dia akan diturunkan kembali ke sequence 5 dan karakteristik Bizarro Sorcerer-nya akan dibersihkan. Jadi dia tentu tidak ingin menyia-nyiakan waktu. Dia kembali dalam keadaan petualang gila lagi. Leonard tidak bertele-tele. Dia mengangkat tangannya untuk merapikan rambutnya saat mata hijaunya tiba-tiba berubah menjadi dalam. Dengan diam, ascetik yang sedang berdoa, Snowman, telah terjatuh ke dalam tidur yang sangat dalam. Ini adalah kekuatan Beyonder dari Nightmare. Melihat pemandangan ini dengan mata bersinar, Audrey berpikir dalam hati. Sebenarnya, dia sudah mengetahui kekuatan dari Nightmare karena pernah melihatnya beraksi sebelumnya, saat mereka berhadapan dengan Viscount Sanguine, Ernest Boyar. Namun, dia tidak dapat memahami keseluruhan gambaran karena urgensi situasinya. Hanya sekarang dia dapat mengamati semuanya secara lengkap. Segera setelah itu, dia mengangkat kedua tangannya dan menggenggam lengan The World dan The Star. Menggunakan kemampuannya sebagai Dreamwalker, dia memandu mereka ke dalam alam mimpi Snowman. "Aku bisa melakukannya sendiri," Leonard bergumam begitu dia memasuki dunia kabur. Klein dan Audrey mengabaikannya dan dengan cepat memeriksa area tersebut, menyerap keseluruhan alam mimpi Snowman. Mereka juga berada di dalam sebuah katedral yang sangat megah. Pilar-pilar batu kuno menopang kubah yang menjulang tinggi, tetapi tidak membuat aula terlihat terlalu tersegmentasi dan sesak. Ruangannya tetap sangat luas. Pintu katedral lebar dan tinggi, bahkan untuk raksasa. Di kedua sisi terdapat lilin-lilin yang diletakkan dalam cangkir perak yang memancarkan cahaya hangat. Altar yang tepat di depan sangat megah dan megah. Di atasnya terdapat salib-salib abu-abu putih dan sebuah patung Tuhan yang memegang salib. Wajah patung itu tidak terlalu jelas,
tetapi terasa seolah-olah menunjukkan rasa iba terhadap semua makhluk di dunia. Snowman pun duduk di bangku pertama menghadap altar suci. Kepalanya menunduk dan matanya tertutup dalam pengabdian yang fokus. Ini mirip dengan katedral terbengkalai di Afternoon Town yang ditunjukkan Little Sun kepada kita. Seharusnya ini adalah bangunan dari era yang sama. Audrey melirik ke sekeliling di busur bata dan berbisik. Pada saat yang sama, dia mencoba menekan rasa ingin tahunya dan memberitahu dirinya untuk tetap tenang. Little Sun? Kenapa dia disebut kecil? Pria itu jelas lebih tinggi dan lebih besar dariku. Katedral terbengkalai di Afternoon Town. Leonard berpikir dengan bingung sambil mengejek. Ketika dia bergabung dengan Tarot Club, The Sun Derek telah lama kembali ke kota Perak. Meskipun dia kadang-kadang menyebutkan eksplorasi pengadilan Raja Raksasa, dia tidak memunculkan gambar-gambar yang bersesuaian. Benar. Klein mengalihkan pandangannya dan setuju dengan Nona Justice. Kemudian dia berkata padanya, "Cobalah untuk memandu mimpi Snowman dan buat dia mengungkapkan informasi penting dalam bawah sadarnya. Fokuskan pada Kings of Angels. Misi ini dapat diselesaikan oleh baik Nightmare maupun Dreamwalker. Alasan mengapa dia meminta Nona Justice untuk melakukannya adalah karena dia ingin memberinya kesempatan untuk mencerna ramuan Dreamwalker. Lagi pula, Leonard sudah melewati tahap itu. Dan bagaimanapun, dalam hal-hal yang melibatkan bawah sadar, Beyonder dari jalur spektator pasti lebih profesional. Cara mereka melakukannya akan lebih tepat dan efektif." Barulah saat itu Leonard menyadari sebuah masalah. Kemampuan Nona Justice melibatkan domain mimpi, ini berarti bahwa dia sudah maju ke sequence 5 Dreamwalker. Bukankah itu terlalu cepat? Leonard diam-diam terkejut dan tidak percaya. Dia ingat bahwa Nona Justice pernah menyebutkannya selama percakapan mereka ketika dia bergabung dengan klub tarot. Belum genap sebulan sejak dia menjadi seorang hipnotis, dan sekarang hanya 3 bulan telah berlalu. Dia memang telah mencoba membeli bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kemajuan dirinya di Tarot Gathering, tetapi untuk sepenuhnya mencerna ramuan hipnotis dalam waktu 4 bulan adalah sesuatu yang sangat mengejutkan. Pikiran Leonard melaju dengan cepat saat dia merasa bingung bahwa kebanggaan menjadi Kapten Red Gloves, seorang anggota kuasi peringkat tinggi gereja, seorang sequence 5 Spirit Warlock, telah hilang. Sementara pikirannya melayang, Audrey dengan singkat mengakui permintaan tersebut dan melangkah beberapa langkah maju untuk berdiri di samping Snowman. Gelombang ilusi tiba-tiba muncul di matanya yang seperti permata. Gelombang-gelombang itu terus tenggelam dalam kedalaman, kembali ke kegelapan dan ketenangan. Gelombang tak terlihat memancar keluar saat altar di depan katedral tiba-tiba menjadi kabur. Objek-objek megah ini, bersama dengan salib dan patung ilahi, melengkung dan tiba-tiba terbuka, memancarkan cahaya dan bayangan yang tidak terlalu intens. Cahaya dan bayangan ini saling berinteraksi menjadi potret 3 dimensi dari pegunungan yang menjulang tinggi. Puncak utama menjulang tinggi ke awan, tetapi awan putih tidak berani menyembunyikan puncak utama dan secara otomatis terpisah di kedua sisi puncak tersebut. Di puncak gunung berdiri sebuah salib besar yang bahkan lebih tinggi dari gunung itu. Di depannya berdiri sosok megah yang tertutup dalam lapisan halo yang bertumpuk. Malaikat bersayap 2, bersayap 4, dan bersayap 6, baik memegang terompet, memainkan harpa, atau memainkan seruling, menari di sekitar sosok megah itu sambil bernyanyi dan memuji. 8 sosok kabur dengan 12 pasang sayap mengelilingi dewa megah itu. Beberapa jatuh ke tanah di samping kakinya, bersandar pada dia, seolah-olah sepenuhnya bergantung pada dia. Yang lainnya melayang di kedua sisi, menunggu perintahnya. Ini adalah pemandangan yang pernah dilihat Klein sebelumnya. Dia tahu bahwa dewa itu adalah dewa matahari kuno. Dan dia tahu bahwa sosok-sosok yang memiliki 12 pasang sayap di punggung mereka adalah Kings of Angels. Saat itu, Snowman membuka matanya dan melihat ke arah Justice Audrey. Seolah-olah mengajarkan muridnya, dia dengan serius berkata, "Hanya Roh Kudus yang dapat benar-benar melayani Sang Tuan. Ini adalah tujuan yang telah aku kejar seumur hidupku. Aku melihat Sang Tuan berdiri di atas cahaya tak terbatas, kebaikan menyebar di atas kerajaannya dan tanah. Di sekelilingnya ada 8 raja. Malaikat gelap adalah malaikat pertama yang diciptakan oleh Sang Tuan. Dia adalah tangan kirinya, wakilnya dan deputi surga. Malaikat imajinasi adalah anak sulung Sang Tuan. Sang Tuan berkata bahwa di masa depan yang jauh, kau akan menjadi penyelamat bagi semua kehidupan.
Malaikat waktu adalah anak kedua Sang Tuan. Sang Tuan berkata bahwa kau adalah dewa tipu daya dan dewa keusilan, cahaya di fajar kiamat. Malaikat putih, malaikat angin, dan malaikat takdir adalah pengikut setia Sang Tuan. Kuat, berani, jujur, telah seperti itu sejak mereka lemah hingga mereka menjadi kuat. Malaikat kebijaksanaan disucikan karenanya yang menebus dari penyesalan dan penyesalan. Benar-benar berlawanan dengan mereka yang jatuh setelah memakan buah dosa. Malaikat perang adalah kemarahan Sang Tuan, hukuman Sang Tuan. Penampakannya di atas tanah berarti perang sudah dekat. Dari penampilannya, tampaknya estetik ini belum pernah ke kerajaan ilahi Dewa Matahari kuno, maupun pernah melihat seorang King of Angel. Apa yang dia gambarkan mungkin berasal dari kanon agama. Dengan kata lain, apa yang dia katakan adalah apa yang tertulis dalam teks resmi. Dari penampilannya, malaikat gelap Sasrir benar-benar adalah pemimpin Kings of Angels. Dia adalah yang paling dipercaya oleh Dewa Matahari kuno dan disebut sebagai deputi surga. Namun, keberadaan seperti itu, terpesona. Aku penasaran apa yang terjadi padanya di akhir dan mengapa tidak ada jejaknya hingga saat ini. Klein serius mendengarkan gambaran Snowman dan memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang Kings of Angels. Dia tidak pernah menyangka bahwa Dewa Matahari kuno akan meramalkan bahwa Adam akan menjadi penyelamat. Ini membuatnya sedikit bingung. Jadi inilah semua 8 Kings of Angels. Leonard juga mendengarkan dengan seksama. Ini adalah sesuatu yang tidak dijelaskan secara mendetail oleh kakek Pales sebelumnya. Ini adalah rahasia nyata dari zaman kuno, sesuatu yang terjadi sebelum Cataclysm. Audrey telah melihat mural tentang 3 Kings of Angels yang memakan pencipta kota perak. Melalui gambar-gambar yang bersesuaian, dia telah mencocokkan mereka dengan Eternal Blazing Sun, Lord of Storms, dan God of Knowledge and Wisdom, jadi dia tidak terlalu terkejut. Dia menoleh dan melihat The World dan The Star, dengan tenang menginterpretasikan makna tersembunyi di balik kalimat-kalimat itu. Menurut apa yang dikatakan Tuan Snowman, malaikat gelap diciptakan. 3 Kings of Angels, putih, angin, dan takdir, telah mengikuti Dewa Matahari kuno dari tahap lemah hingga mereka perlahan-lahan memperkuat diri. Tahap lemah di sini mungkin merujuk pada sequence 4. Malaikat kebijaksanaan seharusnya adalah orang luar yang bergabung kemudian, dan dia mungkin berasal dari faksi yang berlawanan pada awalnya. Saat dia mendengar kata-kata Nona Justice, Klein tiba-tiba teringat sebuah nama. Itu adalah naga kebijaksanaan yang disebutkan dalam mitos kota perak, Hera Bergen. Dia kemudian mengangguk, memberi isyarat kepada Nona Justice untuk melanjutkan. Setelah Snowman melafalkan beberapa kitab suci terkait, dia tiba-tiba berkata dengan serius, "Keuskupan kami memiliki kultis yang percaya pada Evernight yang bersembunyi di dalamnya. Ini adalah perintah dari para raja." Sakuranovel.id. Sebelumnya, daftar isi. Selanjutnya, litenovel.id. Komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.